Hai semua, ketemu kembali di kelas online sistem digital. Hari ini kita akan belajar tentang teorema De Morgan. So, sebelum lanjut, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Apa itu teorema De Morgan? Apa fungsinya? Dan bagaimana caranya? De Morgan adalah nama seorang ilmuwan matematika yang turut berkontribusi dalam mengembangkan dua teori penting dalam aljabar Boolean. Teorema De Morgan adalah teori yang digunakan untuk menyederhanakan notasi Boolean, khususnya yang melibatkan operasi AND atau produk dan operasi OR atau sum yang dikenai operasi NOT atau inversi. Dua persamaan teorema De Morgan adalah sebagai berikut. Teorema De Morgan yang pertama digunakan untuk operasi OR atau sum yang dikenai operasi NOT atau inversi. Notasi seperti ini dapat disederhanakan menjadi operasi AND atau produk dengan inversi masing-masing variabel. Serupa dengan konsep teori pertama, teorema De Morgan yang kedua digunakan untuk operasi AND atau produk yang dikenai operasi NOT atau inversi. Notasi seperti ini dapat disederhanakan menjadi operasi OR atau sum dari inversi masing-masing variabel input. Dasar teorema De Morgan hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu X dan Y. Namun, teori ini dapat dikembangkan menggunakan variabel yang lebih banyak. Sebagai contoh, notasi Boolean NOT dalam kurung A and not B, or not C and D. Notasi tersebut memiliki pola yang sama dengan teorema De Morgan yang pertama. Maka, cara menyederhanakan notasi ini mula-mula dengan mengelompokkan variabel A and not B di posisi X dan variabel not C and D di posisi Y. Setelah dikelompokkan, maka teorema De Morgan yang pertama dapat diterapkan untuk menghasilkan pola not X and not Y. Atau jika dijabarkan dengan kelompok X dan Y, akan menghasilkan notasi not dalam kurung A and not B, and not dalam kurung not C and D. Nah, terbuktikan sekarang teorema De Morgan dapat digunakan untuk variabel yang banyak. Biar lebih sederhana lagi, yuk sekaligus kita coba teorema De Morgan yang kedua. Kita lanjutkan proses penyederhanaan notasi tadi. Jika dipisahkan menjadi dua bagian, maka pola notasi di sebelah kiri dan kanan akan sama dengan pola teorema kedua. Notasi di sebelah kiri adalah NOT dalam kurung A and not B. Dan notasi di sebelah kanan adalah NOT dalam kurung not C and D. Pola ini sama dengan teorema kedua, yaitu operasi AND yang dikenai operasi NOT atau inversi. Maka notasi di sisi kiri dapat diurai menjadi NOT A or NOT B. Dua operasi NOT pada variabel B dapat dihilangkan, sehingga akan menghasilkan notasi NOT A or B. Notasi di sisi kanan pun sama. Jika diurai akan menjadi NOT C or NOT D. Dua operasi NOT pada variabel C dapat dihilangkan, sehingga akan menghasilkan notasi C or NOT D. Maka langkah akhir dari penyederhanaan notasi ini adalah melakukan operasi AND untuk notasi di sisi kiri dan kanan, yaitu NOT A or B and C or NOT B, yang akan menghasilkan notasi variabel tunggal sebagai berikut. Dalam kurung NOT A and C, or dalam kurung B and C, or dalam kurung NOT A and NOT D, or dalam kurung B and NOT D. Yap,
Semoga pembahasan ini cukup memberikan gambaran penerapan Teorema De Morgan untuk menyederhanakan notasi Boolean. Bicara tentang gambar, bagaimana ya cara menggambarkan dan menerapkan teorema ini dalam bentuk gerbang logika? Yuk, kita bahas gambar sematik mulai dari Teorema De Morgan yang pertama. Notasi di bagian kiri menunjukkan operasi OR yang diikuti operasi NOT. Gabungan dua operasi ini dikenal dengan operasi NOR, yang disimbolkan dengan gerbang logika NOR sebagai berikut. Sedangkan notasi di sisi kanan adalah operasi AND dari dua variabel input yang dikenai operasi NOT. Bentuk gerbang logika untuk notasi ini adalah sebagai berikut. Maka, Teorema De Morgan yang pertama ingin menunjukkan ekuivalensi atau kesetaraan dari dua rangkaian gerbang logika ini. Lalu, bagaimana dengan Teorema De Morgan yang kedua? Notasi di bagian kiri menunjukkan operasi AND yang diikuti operasi NOT. Gabungan dua operasi ini dikenal dengan operasi NAND, yang disimbolkan dengan gerbang logika NAND sebagai berikut. Notasi di sisi kanan adalah operasi OR dari dua variabel input yang dikenai operasi NOT. Bentuk gerbang logika untuk notasi ini adalah sebagai berikut. Maka, Teorema De Morgan yang kedua ingin menunjukkan ekuivalensi atau kesetaraan dari dua rangkaian gerbang logika tersebut. Terima kasih sudah nonton, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, karena subscribe itu gratis. Yup, sampai jumpa lagi.